Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semua. Kali ini kita akan coba menguak sebuah kejadian di keluarga ya. Jadi ada kejadian agak unik di salah satu keluarga. Yang satu keluarga itu mengalami keadaan yang kurang baik tentang jiwanya ya. Jadi tentang jiwanya itu kurang baik. Nah, entah kenapa, dan nanti kita coba cari tahu intinya. Entah ada apa dan kenapa. Intinya mungkin ada sesuatu ya, makanya terjadi hal-hal yang kurang baik. Nah, jadi adik kakaknya, jadi 6 saudara ya, 6 saudara itu mengalami hal-hal yang tidak baik pada jiwanya gitu. Ada apa sebetulnya? Nanti kita coba cari tahu. Mungkin di saudara semua juga ada mungkin ya, ada yang mengalami hal seperti ini mungkin. Jadi satu keluarga tuh agak mengalami kejadian-kejadian yang agak unik gitu. Mungkin berbeda-beda kejadiannya, tetapi intinya terjadi hal-hal yang tidak wajar gitu. Dalam bentuk kejadian mungkin bisa saja ada perbedaan. Kalau ini kita tentang jiwa ya gitu. Mungkin ada yang terjadi tentang usaha, tentang perjodohan, tentang apa, penyakit gitu dalam satu keluarga. Kejadiannya biasanya beda-beda, tapi kali ini menimpanya tentang kejiwaan. Nah, kita coba cari tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bisa jawab. Sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, bisa jawab. Bisa jawab salam kita, berarti dari Muslim mungkin, karena bisa jawab salam. Dengan siapa saya bicara? Dengan siapa? Ada hubungan apa dengan keluarga itu? Kenapa Anda yang tertarik ke sini? Saya yang mendampinginya. Mendampingi salah satu keluarga itu, atau mendampingi semua, atau mendampingi seperti apa? Aku mendampingi salah satunya. Oh, yang keberapa? Yang ketiga. Oh, yang ketiga. Kamu mengikuti yang ketiga. Berarti yang lainnya kamu nggak tahu ya? Oh, nggak tahu. Kamu tahunya hanya tentang yang ketiga aja? Tahu tapi sedikit, karena aku tidak mengikuti semuanya. Oh, begitu ya. Ya, jadi ada yang sedikit aneh ini. Kenapa terjadi sesuatu hal-hal yang memang kurang baik atau tidak wajar dengan keluarga itu? Terus kakak beradik seperti itu. Ada gangguan di kejiwaannya itu apa? Kenapa? Dia sendiri. Dia sendiri kenapa? Ada apa? Mengejar ilmu. Mereka mengejar ilmu. Iya. Terus kenapa harus sampai terjadi hal seperti itu? Mereka terlalu memaksakan. Memang ilmu apa yang mereka cari? Ilmu apa aja? Untuk apa? Ilmu yang mereka cari sebenarnya ilmu putih. Tapi dia salah melangkah. Oh, maksudnya melanggar aturan ilmu putih gitu? Iya. Jadi salah melangkah. Iya,
dia selalu memikirkan setiap waktu. Jadi melanggar pantangan ilmu putih gitu maksudnya. Iya. Dia selalu memamerkan kalau dia sedang belajar ilmu itu. Kalau itu sih menurut saya nggak jadi halangan ya. Masih ada lagi. Apa itu? Dia sudah diberitahu jangan sembarangan membacakan itu ketika tidak dalam keadaan suci, tapi dia melanggarnya. Memang kenapa kalau keadaan tidak suci? Kan itu berusaha mengingat Tuhannya, berusaha mengingat Allah. Ada tempatnya, ada waktunya, tidak bisa semaunya. Oh gitu. Iya, kalau keadaannya masih kotor badannya. Kotor seperti apa yang dimaksud? Apakah dia berbuat zina atau apa? Atau berbuat hal apa? Dalam maksiat. Oh itu nggak boleh. Jadi melanggar pantangan dia ya? Ya, Gitu. ketika sedang melakukan maksiat itu badannya sudah jelas sangat kotor. Oh, Tidak melanggar baik pantangan. membacakan itu. Oh gitu. Iya, Sudah berapa lama itu dia mempelajari ilmu-ilmu tentang kebatinan? sudah cukup lama. Sudah lama. Iya. Dan dia juga tidak pernah mempunyai rasa sabar untuk menguasai ilmu itu. Oh, Dia selalu memaksakan kehendak. memaksakan kehendak itu yang seperti apa contohnya? Saya ingin tahu. Sudah diberitahu ilmu itu, meskipun banyak yang belajar, tidak semuanya bisa menguasai. Tidak semudah itu dan tidak secepat itu. Dia selalu memaksakan bahwasanya dia harus cepat, harus memiliki ilmu itu, harus semuanya dikuasai. Padahal sudah jelas dikatakan dan dijelaskan, diarahkan ilmu itu kembali lagi kepada ridho Allah. Betul itu. Kalau nggak dari Allah ya nggak bisa Allah apa-apa. tidak meridhoi, tidak ada ilmu itu. Iya. Tapi dia memaksakan. Dia harus mempunyai ilmu itu. Jadi memaksakan diri. Iya, dia tidak sabar. Tidak pernah sabar. Karena Allah tidak suka orang-orang manusia yang tidak pernah sabar. Gitu ya. Ya, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sudah jelas. Oh iya betul sekali. Jadi butuh kesabaran dalam mempelajari ilmu ya. Itu Semuanya saya juga harus setuju. sabar. Iya. Karena Allah menjanjikan manusia yang sabar, siapapun yang bersabar akan memetik hasil yang sempurna. Iya betul. Saya setuju juga, itu sepakat. Jadi kalau kita sabar terus mempelajarinya, lambat laun mungkin saja kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Ya, karena Allah juga melihat perjuangan. Oh jadi itu gara-garanya dia melanggar ya? Ya, Melanggar pantangan ilmu dari ilmu putih gitu ya? ya, dia melanggar. Sudah diberitahu, jika ingin mempelajari ilmu itu, tidak boleh bermaksiat, tidak boleh melanggar aturan agama, tapi dia melakukan kemaksiatan dan membacakan ayat-ayat itu dalam keadaan bermaksiat, itu sudah melanggar aturan. Itu nggak boleh ya seharusnya? Tidak boleh. Itu akan berbalik melawannya. Jadi akhirnya berbalik melawan. Ya, Itu yang melawan dia itu apa sebetulnya? itu sebenarnya Hodam, jin muslim sepertiku. Kenapa melawan dia? Itu kan kejahatan. Karena ilmu itu
bertujuan untuk kebaikan, tidak boleh dipakai untuk keburukan. Jika penggunanya melakukan keburukan, maka ilmu itu akan berbalik melawannya, dibantu oleh kami. Gitu ya. Ilmu putih hanya dipergunakan untuk kebenaran, tidak boleh untuk keburukan. Iya betul. Ada juga yang mendampingi dia, tapi bukan aku. Oh gitu. Iya, Oh ada yang selain kamu ada lagi. ada yang mendampinginya. Jadi itu masing-masing keluarga ada yang mendampingi. Iya, Oh, 6 saudara itu punya ilmu semua, belajar semua. iya. Kalau yang ketiga itu mempelajari ilmu untuk apa aja sebetulnya dia? Tujuannya Ya, untuk menolong. menolong, Iya, pengobatan atau gimana? iya, untuk mengobati saudara-saudaranya. Tapi dia malah begitu juga jadi. Iya, berbalik. Hmm. Dia mempelajari ilmu untuk menolong, tapi dia malah menyuruh kami untuk menyakiti manusia, menyakiti saudara-saudaranya. Tadinya kan mau menolong, kenapa jadi begitu? Aneh banget itu. Kok bisa berubah secara drastis gitu? Kenapa? Terayu bujukan-bujukan Bujukan apa? Siapa? bangsa golongan hitam, karena dia disihir, diperlihatkan yang bukan kebenaran, tapi dia mempercayainya. Akhirnya dia terjerumus. Ya, tadinya kan dia belajar ilmu untuk nolong saudara-saudaranya. Terus kenapa menyakiti saudaranya? Ada penyebab apa tadinya? Dia melihat, diperlihatkan oleh golongan hitam ketika dia terjatuh sakit. Oh, saudaranya. Diperlihatkan dia dikerjakan oleh saudaranya. Oh, gitu. Padahal itu bukan. Padahal bukan. Oh, Dia seolah dibuat termakan ucapan-ucapan golongan hitam. Oh ya, jadi termakan fitnah jin ya. Iya. Itu bahaya Dan makanya. akhirnya dia memakai kami untuk menyuruh menyakiti saudara-saudaranya. Gitu ya. Iya, tapi kami tidak mau, karena tujuan kami bukan untuk itu. Oh gitu. Jadi yang mengikuti saudara-saudaranya itu sama, satu arahan ilmu itu. Iya, semuanya dari golongan putih. Oh gitu. Ya, awalnya semuanya berjalan mempelajari ilmu putih, tapi lambat laun semuanya dikuasai oleh golongan hitam. Karena mereka berkurang kesadarannya, akhirnya dia tidak bisa memilih. Waalaikumsalam. Ini yang mana? Dia pendamping keluarga itu. Yang keberapa? Anak yang keberapa? Yang keempat dan yang kelima. Oh dua, satu ilmu berarti. Ya, Kamu yang ketiga, dia yang keempat. ya. Apa yang terjadi dengan itu yang putra yang keempat itu? Kenapa? Kenapa dia juga begitu? Ya. Dia kurang bersyukur. Kurang bersyukur seperti apa? Yang dia dapat. Maksudnya kurang bersyukurnya? Apa yang dia lakukan? Senantiasa berdoa, tetapi dia tidak mensyukuri dengan hatinya. Seperti apa contohnya? Berdoa kepada Gusti yang Maha menguasai segalanya, Allah. Iya, itu bagus sekali. Apa yang salah? Dia tidak pernah bersyukur. Bersyukur gimana maksudnya? Memuji atas rahmat Allah yang telah
diturunkan kepadanya. Iya, nggak bersyukurnya memang apa yang dia lakukan? Kenapa kok disebut nggak bersyukur? Kenapa? Apa yang dia dapatkan selalu tidak puas hati. Oh, tidak pernah puas dengan yang dicapai olehnya. Ya, itu salah satu yang membuat mereka menjadi seperti itu. Gitu ya. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dia tidak pernah berpikir bahwa di dalam dirinya ada kekuatan doa, bersyukur, taatinya, berbagi sesama, tidak pernah merasakan ataupun mengamalkan ilmunya di jalan Allah. Minal Quran mahuwa syifa, itulah amalkan bahwa setiap kesembuhan itu Quran. Selalu berpikir bahwa yang menyembuhkan adalah kesembuhan. Berbanyaklah baca Al-Quran. Oh, jadi dia jarang baca Quran. Jadi dia jarang baca Quran berarti ya? Rahmat, Oh, gitu. penolong. Oh. Berarti itu dia mempelajari ilmu tapi nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah berdoa. Dia juga tidak pernah memohon ampun kepada Allah atas apa yang telah diperbuat. Oh gitu. Karena menyakiti bangsa kami juga itu sama dengan berbuat dosa, karena menyakiti ciptaan Allah. Ya, setelah melakukan itu tidak pernah meminta memohon ampun ke mereka-mereka yang sebelum dirinya ada, berdoa untuk keselamatan, untuk kesembuhan, dan untuk kesejahteraan. Dan sebelum mereka. Berarti belajar ilmu tuh, kalau belajar ilmu tuh nggak sembarangan berarti ya? Harus dilandasi dengan keimanan kepada Allah. Bahwasanya manusia, jin, bumi ini beserta tumbuhan dan seluruh makhluk, bukan hanya manusia, atas ciptaan Allah. Maka kita harus selalu bersyukur dan memuji Allah. Iya. Semua ilmu itu berasal dari Allah yang diturunkan melalui Al-Quran. Ya, maka jika kita mempelajari ilmu Allah, jangan lupa membaca Al-Quran. Ingatlah bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai penyembuh hati, jiwa, Ya, seluruh makhluk yang ada di dunia, sebagai penolong, pedoman, sebagai imam, cahaya bagi seluruh makhluk.
Berarti kalau saudara yang keempat itu dia mempelajari ilmu untuk apa tujuannya dia? Dirinya pelajari ilmu hanya bersifat duniawi. Oh, untuk kekayaan. Ya, Oh, jadi dia ketika menolong manusia, dia tidak ingat bahwa dunia ini milik siapa. betul sekali. Penyakit itu milik siapa, dan yang menyembuhkannya itu siapa. Dia tidak pernah memikirkan itu. Dia pikirkan imbalannya saja. Jadi khusus mempelajari kekayaan gitu. Jadi yang satu untuk penyembuhan, yang satu untuk Ya, kekayaan, mungkin untuk usaha, menaikkan usahanya, karir gitu. kesembuhan diri. Berarti dia khusus mempelajari ilmu-ilmu untuk meraih duniawi, harta kekayaan gitu ya. Lalu dia dapatkan, sempat dapatkan atau belum pernah? Ya, Oh, sempat mendapatkan, dan akhirnya malah sakit ya. jiwanya. Itu awal mula dia sakit jiwanya kenapa? Karena dia nggak pernah bersyukur dengan harta yang didapatkan, begitu ya? Harta yang kita dapat, harta yang mereka dapat, itu bukan sepenuhnya, tetapi adalah amanah. Dan jalankan harta itu dengan sebaik-baiknya, karena harta itu bisa membuat kita terjerumus apabila kita tidak bisa menggunakan, tidak bisa memanfaatkan. Dan begitu juga sebaliknya, harta itu juga bisa menolong kita, ya, menuju Allah, ke dalam surganya. Iya, betul juga ya. Tergantung kita memakai harta itu untuk apa. Jadi mempelajari kekayaan tapi tidak mau berbagi kepada orang yang wajib diberikan ya. Alhamdulillah ya Allah. Dan harta juga akan menuntut pada akhir nanti. Ya betul itu. Dia menuntut dipergunakan untuk apa? Apakah dia dipergunakan di jalan Allah? Apa tidak? Itu akan mempertimbangkan. Tapi itu ada ilmu untuk menarik harta itu, cara kerjanya gimana itu? Boleh tahu nggak? Akan datang Iya. dengan sendiri. Oh, jadi lebih lancar gitu. Tentunya dengan ikhtiar. Harus tetap ada ikhtiar tapi lebih lancar gitu jadinya. Ya. Oh ya, sama berarti prinsipnya sama, betul. Jadi memperlancar, bukan datang secara nyata gitu, blug gitu ya. Oh enggak. Tidak. Oh enggak, betul. Sama berarti prinsip dengan yang saya ketahui. Ikhtiar. Tetap ada ikhtiar tapi lebih lancar. Betul. Rajin dan bersabar. Oh ya. Jadi memperdalam ilmu-ilmu kekayaan khusus ini saudara yang keempat. Yang satu untuk penyembuhan, berbeda ya. Jadi terkena gangguan jiwa. Awal mulanya terkena gangguan jiwanya itu saat apa? Tahu nggak? Pasti tahu, kamu kan yang mengikutinya. Awal mula terjadi gangguan jiwanya tuh saat apa tadinya dia? Pikiran. Melakukan apa mungkin? Pikiran? Jiwanya tidak tentram. Jiwanya tidak akan pernah tenang. Selalu memikirkan dunia, keuntungan. Keuntungan. Itu akibat dari semua yang dilakukan. Ya. Oh,
jadi dia selalu mikirin aja gitu, keuntungan usaha gitu, dipikirin lama-lama jadi gitu. Dan juga Anak-anak kenapa? tidak pernah mendoakan. Astagfirullah. Tidak pernah mendoakan gimana maksudnya anak-anak? Orang tua, orang-orang sebelum mereka tidak pernah. Oh, tidak pernah mendoakan yang Orang tuanya leluhur. tiada. Ya, Jadi tidak pernah mendoakan leluhurnya. Jadi lupa mungkin ya dengan orang-orang tua yang sudah tidak ada. terus Hmm. Mikirin terus harta dunia gitu. ya, doakan seluruh orang-orang yang dahulu Hmm. kesejahteraan, Hmm. bahkan ketenangan, ketentraman itu yang tidak dilakukan. Ngeri juga ya, ngeri itu. Jadi belajar ilmu gaib itu gak sembarangan. Ada yang gak boleh, ada yang boleh gitu ya. Jadi ada aturan di dalamnya ya. Harus menjaga istiqomahnya sesuai tujuan awalnya. Jika mereka berbelok sedikit saja Itu dia mempelajari ilmu kekayaan sudah punya apa aja yang dia raih. Apa aja itu salah satunya mungkin. harta, benda, rumah, perhiasan, kemilau, banyak yang dia dapatkan. Oh, segala punya berarti sudah sukses ya, sudah kaya raya dia. Tapi melupakan satu Iya. Hanya dari itu saja. Maksud kurang bersyukur ternyata luas tadi dia ada kaji. Dia tidak pernah memberikan hartanya untuk orang yang gak mampu ya. salah satunya. Dan dia selalu memikirkan keuntungan-keuntungan usaha, nggak pernah memikirkan yang lain. Dan ternyata dia melupakan nenek moyangnya juga atau leluhur atau orang-orang tua yang sudah tidak ada. Melupakan sejarah. Karena kesuksesan mereka itu dari doa, dari jerih payah orang-orang yang terdahulu, Betul. leluhur mereka. Jadi ada jasa kalau Lupa, ya. Kasihanilah mereka, doakan mereka, sejahterakan mereka. Iya. Dengan hartanya seharusnya ya. Sodakoh, amal. Jadi kita itu. mewakilkan orang yang sudah tidak ada bisa Yang mengatasnamakan. mengalir. Misalnya kita punya rezeki 1 juta, kita berikan ini atas nama almarhum ibu saya. Ini sodakoh Itu atas nama ibu saya. satunya. Ini sodakoh atas nama adik saya. Ini sodakoh atas nama saudara saya. Ini sodakoh atas nama bapak saya, kakek saya, nenek saya. Itu Doa insya Allah yang bisa. akan sampai. Jadi sedekah jariyahnya atas nama almarhum. Menurut pendapat beberapa ulama itu bisa. Dan itu yang sudah dicapai ilmu penyembuhan sejauh mana dia
pernah dipakai? Bisa itu untuk dilakukan ke masyarakat? Iya, tidak banyak juga. Baru beberapa kali, tapi atas izin Allah semuanya sembuh. Dia berbuat dosa gitu ya? Iya, Jadi sebetulnya sudah diberi kemampuan untuk mengobati orang, menolong orang dengan ilmunya, tetapi dia berbuat hal-hal yang dilanggar, tidak boleh gitu ya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan. karena tidak ada jaminan seseorang yang sudah mencapai ilmu yang sempurna Iya. akan berjalan dengan mulus. Oh, Pasti jadi ada kendala. betul. Meskipun dia mempunyai ilmu tinggi, tapi tidak jaminan dia akan selalu lurus ya. Iya, Ya, iya. makasih banyak nih informasinya. Kita semua jangan lupa berdoa memohon ampun kepada Allah. Ya, terima kasih banyak. Saya dapat ilmu banyak nih. Mari Mempelajari ilmu-ilmu putih ternyata tidak mudah ya. kita semua bersama-sama mendoakan manusia dan bangsa jin yang beriman kepada Allah dan yang belum beriman. Mudah-mudahan semuanya dibukakan pintu hidayah Amin. agar beriman Amin. kepada Allah. Amin ya Allah. Karena umurku lebih muda, aku dengan tidak mengurangi rasa hormat, silahkan dipimpin dengan yang lebih tua. Karena adab di bangsa kami menghormati yang lebih tua. Oh, umur kamu lebih muda dari ini? Ya, Oh, dari lebih muda 100 tahun. Jadi dia menyerahkan supaya yang ini baca doa katanya. Jadi dia ngajak kita berdoa bersama. Ada adab juga bagus ya. Khodam yang ini lebih muda daripada yang ini lebih tua gitu. Jadi dia menyerahkan untuk membaca doa kepada yang lebih tua ini, dan itu bagus, itu adab ya. Adab banget. Allahumma sholli wa sallim. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. ولا تقبل وأرسل الصواب ما قرأناه من القرآن العظيم. وضحى الله بصره وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم. سفينة خرجنا سبيل ملائكة سيدنا الشعب حاضر الجلالي. من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين Amin. Amin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله 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 يا الله يا الله يا الله. Jadi dia tadi membaca doa untuk, intinya berdoa untuk leluhur dan orang-orang tua gitu ya. Jadi kita harus membacakan itu katanya sebelum mengamalkan suatu keilmuan, ya itu tawasul disebutnya kalau kita ya. Terima kasih banyak ya, silakan kembali. Tapi nanti saya sebelum ini ingin cari tahu jalan keluarnya seperti apa untuk mereka supaya kembali normal. Kan kasihan, mereka harus beribadah juga, harus merubah dirinya lebih baik. Bisa menggunakan harta benda yang mereka miliki saat ini. Gitu. Keduanya gitu. Ya, Oh. dan memohon ampun kepada Allah Ya, bisa ya, ya. atas apa yang telah mereka perbuat Iya. selama ini. Itu saja. Ya. Terima kasih banyak. Silakan kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, terima kasih. Alhamdulillah ya, selesai juga. Jadi ternyata mempelajari ilmu putih itu nggak semulus yang kita ini ya, tetap ada rintangan. Dan sebetulnya bukan rintangan juga sih, itu adalah pengetesan ujian apakah kita layak membawanya, gitu. Sampai kapan kita mampu membawanya. Karena tadi ada ujian yang satu dengan suksesnya dia mempunyai harta, bergelimang harta, tapi lupa dengan saudara-saudara yang membutuhkan. Dia tidak pernah memberi, bahkan dia selalu mencari dan kehausan dengan hartanya. Yang satu sudah mempunyai ilmu penyembuhan, sudah mampu membantu menolong orang lain, tetapi dia malah melanggar aturan-aturan yang ada. Ya akhirnya mereka semua terkena gangguan jiwanya, katanya begitu ya. Mungkin saja kalau kita melihat keadaannya memang seperti itu ya. Ilmu putih, ilmu hitam, ada yang berpendapat ilmu itu semuanya sama. Tidak ada ilmu putih, tidak ada ilmu merah, tidak ada ilmu hitam, tidak ada ilmu biru. Mungkin untuk pemahaman seseorang seperti itu ya. Itu wajar-wajar karena pemahaman manusia berbeda-beda. Ada yang berpendapat semua ilmu sama saja, tidak ada ilmu putih, tidak ada ilmu hitam. Tergantung orang yang membawanya, katanya. Berarti ilmu itu pada dasarnya netral, tergantung orang yang membawanya. Nah, itu betul. Ilmu itu memang semuanya bagus, ya. Tergantung manusia yang menggunakannya, ya. Tergantung manusia yang menggunakannya. Jadi nggak ada ilmu hitam, ilmu merah, ilmu putih, gitu. Ini tentang pendapat ini, ya. Tapi ada pendapat lain, ada ilmu hitam seperti apa, ilmu putih seperti apa. Jadi yang dimaksudkan ilmu hitam dan ilmu putih adalah seperti ini. Ilmu hitam itu ilmu yang untuk menyakiti orang lain, gitu ya. Jadi ilmu ini dipakai untuk menyakiti orang lain, sehingga disebutlah ilmu ini ilmu hitam, ya. Kenapa disebut ilmu hitam? Karena yaitu menyakiti orang lain dengan ilmu itu. Jadi ilmu yang dipakai oleh dia ya dijadikan namanya ilmu hitam.
Ini namanya opini, asumsi dari masyarakat yang tidak begitu mengkaji. Karena kita masyarakat itu kan tidak semuanya memahami dalam ya. Jadi ya cukup dengan mudah mengatakan itu ilmu hitam karena dipakainya untuk yang nggak baik. Gitu. Makanya kalau tidak boleh ada ilmu hitam, ya ilmunya harus dipakai untuk kebaikan semua. Gitu. Yang disebut ilmu putih seperti apa? Ilmu putih itu yang dipakai untuk membantu menolong orang lain. Itu disebut ilmu putih. Gitu. Orang sakit dicoba diobati, itu namanya disebutnya ilmu putih oleh masyarakat. Nah, jadi ini sebetulnya penempatan kata ini sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan keadaan, dipakai untuk membantu orang disebut ilmu putih, dipakai untuk melukai orang disebut ilmu hitam. Jadi ini untuk pemisah pembeda, ini harus tetap ada di masyarakat gitu. Kalau tidak ada ilmu merah, ilmu putih, ilmu hitam semuanya sama, ya tidak ada baik dan tidak ada buruk dong berarti. Kalau tidak ada baik dan tidak ada buruk berarti ya nggak seimbang alam dunia ini. Harus tetap ada yang disebut ilmu putih, harus tetap ada yang disebut ilmu hitam gitu. Karena berbeda, memang berbeda fungsi. Yang dipakai untuk melukai kejahatan, yang disebut ilmu hitam itu ilmu yang menyembah selain Allah untuk kami ya. Misalkan meminta kepada bantuan kepada setan, kepada genderuwo, kepada kuntilanak, ini yang disebut ilmu hitam ya. Berbeda dengan kami yang meminta kepada yang maha kuasa. Kita meminta kepada yang maha kuasa itu disebut golongan ilmu putih. Kalau ada yang meminta kepada selain yang maha kuasa, kepada setan, yaitu kepada siluman, penghuni apa, yaitu berarti disebut ilmu hitam gitu. Kalau meminta kepada sang pencipta, kepada Tuhan kita, yaitu yang disebut ilmu putih. Jadi perbedaannya di situ ya gitu. Jadi ilmu disamakan, ilmu itu semuanya sama, nggak bisa disamakan. Ilmu itu nggak bisa disamakan karena yang disebut ilmu putih itu ilmu yang meminta kepada yang maha kuasa. Yang disebut ilmu hitam itu ilmu yang meminta bukan kepada yang maha kuasa, tapi meminta kepada siluman-siluman. Itu biasa disebut ilmu hitam ya di masyarakat umum. Nah, jadi di situ definisinya di situ ya. Jadi nggak ada ilmu hitam, nggak ada ilmu merah, ilmu sama, ya nggak bisa sama lah. Sesuai agamanya, sesuai ajarannya itu pasti berbeda. Nggak bisa disamaratakan, nggak bisa gitu. Kenapa? Berarti harus dipahami dulu kenapa disebut ilmu hitam, kenapa disebut ilmu putih, harus dipahami dulu. Ilmu hitam itu ilmu yang tidak meminta kepada Tuhan, itu disebut ilmu hitam. Sedangkan ilmu putih ilmu yang meminta kepada Tuhan yang maha kuasa, itu ilmu putih. Jadi beda kan, yang satu minta ke Tuhan, yang satu minta bukan ke Tuhan, jadi beda gitu. Jadi ada perbedaan. Jadi di situ definisinya ya. Dan ilmu putih itu untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan, lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, lebih damai, lebih tentram, fokus kepada Sang Pencipta, fokus kepada kebaikan-kebaikan. Ilmu hitam itu lebih jauh kepada Sang Pencipta, jadi tidak memikirkan Sang Pencipta. Ilmu hitam itu memikirkan dirinya dan setan itu, golongan itu. Nah, jadi bedanya jauh gitu. Inginnya menyakiti orang, inginnya mengganggu orang, kesinggung dikit marah. Nah, itu ya. Jadi ada perbedaan. Itu aja mungkin ya penjelasannya. Yang disebut, kenapa disebut ilmu hitam, kenapa disebut ilmu putih, simpel. Karena si putih ini mencari Tuhannya, si hitam ini tidak pernah mencari Tuhannya. Beda nggak? Beda, bertolak belakang. Yang satu mencari Tuhan, yang satu nggak peduli dengan Tuhannya. Jadi sangat berbeda. Itulah kenapa disebut ilmu hitam dan ilmu putih. Semoga jawaban saya bisa difahami dengan baik ya. Jadi bukan semua ilmu sama, nggak bisa disebut sama karena berbeda-beda. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang kurang pas. Terima kasih untuk yang sudah membantu untuk pembangunan pondok, dan untuk para donatur terima kasih banyak. Jangan lupa dibuka juga Kang Muh channel. Nanti ada kegiatan sehari-hari saya di situ, dan para santri yatim piatu yang ada di Padepokan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.